Halo, saya Trisana Katine dengan nomor induk mahasiswa 72200319. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Gusawacana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi mengenai struktur data array. Yang pertama, kita akan membahas mengenai enkapsulasi. Enkapsulasi pada Object-Oriented Programming merupakan sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Dengan adanya enkapsulasi, maka programmer dapat membuat batasan akses kepada properti dan metode, sehingga hanya metode tertentu saja yang bisa diakses dari luar kelas. Ada dua identifier akses. Yang pertama adalah public. Ketika sebuah metode dinyatakan sebagai public, maka seluruh kode program di luar kelas bisa mengaksesnya, termasuk kelas turunan. Yang kedua, identifier akses private. Jika sebuah properti atau metode bisa sebagai private, maka satu-satunya yang bisa mengakses adalah kelas itu sendiri. Kelas lain tidak bisa mengaksesnya, termasuk kelas turunan. Enkapsulasi pada pengelolaan array sangat penting karena dengan memberi batasan akses pada metode, maka tidak akan terjadi runtime error dan meminimalkan resiko kesalahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe data array. Tipe data array merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Dengan array, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika memiliki data dalam jumlah yang banyak. Indeks atau anggota dari array harus berupa satu jenis tipe data yang sama. Misalkan terdiri dari kumpulan angka bulat saja atau yang sering disebut dengan integer, kumpulan karakter saja atau yang disebut dengan char, maupun kumpulan angka pecahan, yaitu double. Ciri khas pembuatan tipe data array adalah dengan tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini ditempatkan setelah penulisan tipe data array. Berikut merupakan contoh penulisan tipe data array, yaitu string, kurung siku, dan nama dari array tersebut. String merupakan tipe datanya, lalu nama merupakan variabel dari array tersebut. Cara mempersiapkan member variabel bertipe array. Di sini ada dua modifier access. Yang pertama adalah public dan yang kedua adalah private. Public class larik artinya kelas dari larik ini dapat dipanggil oleh kelas turunan lainnya, bisa diakses. Kebalikannya, terdapat private integer data, private integer banyak, dan private string process. Artinya, karena dia modifier aksesnya private, maka dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Private integer data merupakan array-nya, lalu private INT banyak itu yang akan menentukan banyak datanya, dia akan menghitung banyak datanya, dan private string process. Private string process ini nanti akan digunakan pada saat pembuatan get process. Kemudian ada public larik di dalam kurung integer banyak data. Integer banyak data ini merupakan konstruktor untuk menentukan banyaknya data. This data artinya data yang terdapat di dalam array tersebut akan menggunakan konstruktor banyak data dengan tipe data integer. Jadi di dalam array tersebut, di dalam array tersebut akan terdapat banyak data yang bertipe integer. Kemudian di banyak sama dengan 0. Artinya array dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2 bukan 1, 2, 3. Tapi dimulai dari 0. Kemudian ada dua metode yaitu asesor dan mutator. Yang pertama, metode asesor. Asesor adalah sebuah konsep di mana ada sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki hak akses private atau protect. Memiliki konsep yang sama dengan fungsi enkapsulasi getter yang mengembalikan sebuah nilai yang memiliki hak akses private atau protect. Di sebelah kiri terdapat contoh dari penggunaan metode asesor. Yang pertama adalah private string name, artinya
variabel name dengan tipe data string itu identifier aksesnya merupakan private. Jadi hanya kelas tersebut yang bisa mengaksesnya. Kemudian ada metode getName dengan identifier aksesnya public, artinya dia bisa dipanggil di kelas-kelas lain, termasuk kelas turunannya dengan tipe data string, lalu mengembalikan variabel name. Nah, return name tersebut merupakan asesor karena dia mengembalikan sebuah nilai yang memiliki hak akses private. Kemudian string data sama dengan data user. Artinya variabel data dengan tipe data string akan menyimpan nilai data user. String to upper sama dengan data to uppercase. Data to uppercase ini untuk membuat tulisannya menjadi besar, tapi dia merupakan asesor karena dia mengembalikan sebuah nilai atau return method, namun dia tidak berubah isi dari variabel data. Selanjutnya adalah metode mutator. Mutator merupakan sebuah metode yang dapat merubah data dari sebuah objek, di mana data sebelumnya berbeda dengan data yang mendapat proses dari mutator method. Di bawahnya terdapat contoh penggunaannya, yaitu variabel name dengan tipe data integer yang memiliki identifier aksesnya private. Kemudian type public void set name integer name. Dia menggunakan metode getter and getter, di mana public void artinya itu bisa diakses atau digunakan dalam sebuah program. This name ini artinya adalah variabel name yang digunakan merupakan name yang ada di kelas turunannya, jadi dipanggil. Nah, dia merupakan mutator. Jadi sebelum kita belajar caranya untuk membuat form aplikasi untuk OOP dan juga enkapsulasi, maka yang pertama kita perlu pelajari adalah bagaimana caranya untuk membuat paket baru di dalam NetBeans, lalu membuat proses baru dan kelas baru. Yang pertama, kita perlu membuka NetBeans IDE 8.2 yang kita miliki. Kemudian kita klik file, lalu klik new project. Kita pilih Java dan Java Application, kemudian klik next. Selanjutnya kita pilih nama project, misalnya mencoba, kemudian klik finish. Bisa dilihat di sebelah kiri bahwa project dengan nama mencoba telah dibuat dengan berisi source package dan library. Kemudian untuk membuat paket baru, kita klik kanan pada nama project, new, lalu pilih Java package. Kita beri nama package coba. Kemudian kita klik finish. Setelah kita membuat sebuah package, langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat class. Jadi di package ini nantinya akan berisi banyak class yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah output dari program yang kita tulis di kelas tersebut. Pada nama package, kita klik kanan, lalu kita pilih new Java class. Kita beri nama perkenalan. Lalu finish. Nah, di sini sudah terlihat kelas dari yang kita buat. Karena tidak digunakan, bisa dihapus saja.
Setelah terlihat lebih rapi, kita bisa melihat bahwa kelas ini uh, diberi nama perkenalan dan terletak di dalam titik coba-coba. Kemudian untuk menjalankan program yang akan kita tulis, kita akan membuat public voicemail. Agar program bisa dijalankan, kita ketikkan public static voicemail dalam kurung kita data string lalu ask, lalu kita beri tanda kurung awal lalu enter. Nah, setiap baris program yang kita tulis di dalamnya akan dapat dijalankan dan dapat dilihat outputnya. Untuk contohnya, misalnya kita akan menampilkan output hello world. Artinya kita perlu menuliskan program system out.println dalam kurung tanda petik hello world. Jangan lupa titik koma. Sekarang kita akan coba untuk run. Nah, bisa dilihat di sini pada outputnya akan muncul tulisan hello world. Selain kita menulis secara manual sistem out.println, kita juga bisa mencoba cukup dengan menuliskan code lalu ctrl spasi, lalu akan keluar suggestionnya sistem out.println, kita klik enter, kita coba tulis lagi saya Tritema. So, kita coba run. Di sini akan muncul hello world dan saya Tritema. Sampai di situ perkenalan mengenai NetBeans. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membuat GUI dan kelas-kelas yang dapat dienkapsulasi. Selanjutnya kita akan membuat program mengenai tipe data array. Di program kali ini kita akan mengurutkan data yang diinputkan oleh user melalui sebuah form. Kita akan mengurutkan nanti menggunakan bubble sort. Kemudian data tersebut akan disimpan di dalam sebuah array. Jadi di dalam program kali ini kita akan membutuhkan 3 kelas. Yang pertama adalah kelas utama yang nantinya berisi GUI. Lalu yang kedua adalah kelas siswa dan yang ketiga adalah kelas daftar siswa. Kemudian untuk menyimpan hasil output atau data-data yang sudah dimasukkan oleh user, kita juga bisa menyimpannya ke dalam empty file. Nantinya akan berbentuk CSV. Oleh karena itu, kita nanti juga akan membuat kelas bernama file text. Di dalamnya terdapat metode-metode untuk membaca data, kemudian menyimpannya dengan save to file. Nantinya data-data yang telah diinputkan akan tersimpan dan ketika form dibuka kembali, data tersebut tidak akan hilang. Jadi masih akan tetap muncul, tidak hilang sepenuhnya. Yang pertama, kita akan membuat project baru dengan new project. Kita sama seperti tadi, kita pilih Java, kemudian Java application, klik next. Kita beri nama setelah itu kita klik finish. Setelah project berhasil dibuat, kemudian kita akan membuat package.
kemudian klik finish. Nah, di dalam package ASD, kemudian file ini, nantinya akan berisi 4 kelas yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah kelas utama, kemudian yang kedua adalah kelas siswa, yang ketiga adalah kelas daftar siswa. Kita klik finish. Juga satu lagi yaitu file text. Jangan lupa untuk membuat empty file. Di sini kita klik kanan pada nama package, kemudian klik new, lalu pilih empty file. Kita beri nama data. .csv. Artinya tipe filenya adalah csv. Kemudian klik finish. Nah, ketika 5 kelas ini sudah dibuat, sekarang langkah pertamanya adalah membuat program pada kelas siswa. Kita sederhanakan karena tidak digunakan, jadi dihapus. Di kelas siswa dan di kelas daftar siswa tidak memerlukan public void main karena kelas ini nantinya tidak akan di-run. Berbeda dengan kelas utama yang nantinya akan di-run dan dapat dijalankan. Jadi pada kelas siswa kita deklarasikan variabel dengan tipe data string. Variabel pertama adalah variabel list, kemudian nama, yang ketiga kota. Setelah variabelnya dideklarasikan, langkah selanjutnya adalah publish. Kita tuliskan nama kelasnya di dalam kurung. Kita beri parameter string list, string nama, string kota, kurung kurawal, setelahnya kita ketikkan this.set list dalam kurung list, sama halnya dengan set list, kita gunakan juga set nama, sama halnya dengan kota. Jadi penggunaan this.setList ini merupakan digunakan apabila nama variabel yang kita gunakan sama dengan nama variabel yang terdapat pada parameter. Dan di 3 baris program ini masih error karena belum terdapat metode get dan set dari masing-masing variabel. Setelahnya, kita akan membuat metode get siswa, publish string get siswa,
Nah, di dalamnya kita buat format siswa, format data yang akan keluar pada output dengan menuliskan SW. SW di sini saya buat sebagai singkatan dari siswa. Kemudian ini ditambah ketik koma, ditambah nama, kemudian kita akan mengembalikan nilai SW dengan return SW titik koma. Jadi di baris program ke-15 ini masih error karena kan pada deklarasi variabel kita lupa untuk mendeklarasikan variabel siswa. Kita buat juga string asik atau SW. Nah, ketika ini diganti sudah tidak error lagi. Selanjutnya kita akan membuat metode getList. Metode getList ini akan menyimpan data yang berasal dari list yang diinputkan oleh user. Public string getList. Dia akan mengembalikan nilai list. Setelah dibuat metode getternya, selanjutnya kita akan membuat metode setternya. Di sini list akan dibuatkan pengecekan karena list itu ada batasan jumlah angkanya. Jadi misal batasannya adalah 8, maka akan dibuat pengecekan menggunakan if dan for. Ini kita buat metode public void setlist. Di dalam kurung kita akan memanggil ini di dalam metode setting ini kita akan memberikan tipe data boolean. Tipe data ini yang akan menentukan apakah ini tersebut tepat atau tidak dengan true or false. Jadi kita buat saja SW ini variabel. Kita buat variabel SW ini dengan tipe data boolean yang akan bernilai true. Kemudian menggunakan pengecekan if list dot length lebih besar